Salam saudara-saudara. Ini ada orang yang jenggotnya botak, pikirannya butek, napasnya batuk. Tak apa kok benci sekali sama Ade Armando, saudara-saudara. Ini dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam Isra Mi'raj 27 Rajab 1446 Hijriah, Ahad 26 Januari 2025. Kembali saya James Cohen Smith Windsor akan membongkar siapa sebenarnya Ade Armando ini, dan juga kalau saya bongkar kamu bagaimana? Kalau begitu saya nggak bongkar kamu karena kamu nggak terkenal. Saya bongkar saja yang paling terkenal, nabimu. Bagaimana? Masih kamu mau membongkar Bung Ade Armando? Kamu bilang Bung Ade Armando itu sudah murtad. Dia nggak mungkin. Itu abang saya itu. Dia lahir 24 September 1961. Dia seorang dosen, pegiat sosial, politikus, partai PSI, Solidaritas Indonesia. Lu nggak ada solidaritas sama sekali dengan orang Indonesia yang uangnya habis hanya untuk pergi jalan-jalan ke Arab? Dia akademikus dan berkebangsaan Indonesia. Kamu kalau saya lihat itu, kalau adu kepala dengan Ade Armando pasti menang Bang Ade karena dia rambutnya masih banyak. Lo habis rambutnya. Dia dari UI. Lo dari mana ya? Sekolah di pohon bambu. Adu jangkrik apa adu ayam? Dia juga mengajar di Pelita Harapan. Dia lama berkarir sebagai dosen di UI dari Fakultas Fisip. Sebelumnya ia pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Dia duduk untuk mengawasi penyiaran-penyiaran yang ada supaya televisi itu tidak seperti yang gambar ikan itu hanya cerita dongeng melulu. Itu sudah nggak diperlukan. Jangan ada lagi cerita-cerita konyol seperti itu. Nggak diperlukan. Kamu mau bongkar, benar-benar nih mau bongkar Bung Ade nih? perbuatan dan ngocehnya yang kebangetan, keterlaluan, sangat menghina agama Islam. Siapa yang menghina agama Islam? Dia agamanya Islam, dia masih sholat. Kamu sholat nggak? Kamu pernah sholat nggak? At-tahiyatul mubarakatuh wassalawatu wat-thayyibatu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya apa? Saya gundulin nih kepala saya ini. Ikut-ikut kamu. Maaf ya, Bung Deddy Krokodil ya. Deddy Krokodil. Maafkan saya kalau saya tidak menjelek-jelekan kamu. Kamu kan mu'alaf. Nggak apa dong kalau dia murtad. Bil khusus Al-Quranul Karim. Pertama saya ingin menyampaikan, di konten Logika Ade Armando menyebut nama Maulana Habibana Muhammad Rizik Syihab yang disebut Rizik kok kembali untuk menjadikan Indonesia ini negara Islam. Ya nggak boleh. Ini negara Pancasila, bukan negara Islam. Dan Habib Rizik harus kembali ke Yaman. Dia harus mempertanggungjawabkan. Jangan bawa ajaran-ajaran radikal di Indonesia. Cukup Yaman itu. Itu bela tuh Yaman. 700.000 orang Yaman hilang kepalanya dari tubuhnya. Dan betapa mengerikan negeri itu. Dari waktu ke waktu. Dari zaman ke zaman.
Sudah berapa puluh tahun ini. Sejak Nabi Amr bin As datang ke Yaman, utusan Nabi. Dan sejak itulah Yaman itu porak-poranda, kacau balau. Lu ikut-ikutan. Nggak boleh. Kalau mau dakwah di Yaman. Jangan di Indonesia. Habib-habib itu harus mundur. Lu sendiri namamu Plukus Suntur atau siapa? Spencer nanti. Kalau nama itu dengan Spencer, pakai ke nama Dul Komeng atau siapa kek. Jangan pakai nama Barat. Biar Ade Armando itu yang pakai nama Ade Armando. Itu turunan Belanda itu. Pertanyaan saya, memang Indonesia ini defaultnya adalah negara Islam. Saya, James Cohen Spencer, juga kebetulan sedang mengkampanyekan agar Indonesia ini kembali ke setelan pabriknya, menjadi negara Islam. Astagfirullahaladzim. Pak polisi harus menangkap orang ini. Jelas-jelas sekali di dalam ceramah videonya ini, dia menginginkan negara Islam Indonesia, NII. Itu sudah dikubur, sudah habis. Imam Kartosuwiryo sudah selesai. Lu jangan begitu. Ini dengan video ini Pak polisi, ini sudah bukti dia mau mengubah asas Pancasila. Jati diri bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Masa polisi nggak berani nangkap, giliran saya ditangkap, dikejar. Saya nggak mau mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Saya sudah membersihkan diri saya dan sudah menjadi seorang pendeta sekarang ini. Ini jelas-jelas ini Pak polisi. Dia mau mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Indonesia bukan negara Islam. Soekarno-Hatta telah menggali dan memeras makna apa Pancasila itu. Dan bagaimana harus hidup di Indonesia ini. Bukan jasa bapak kamu. Apalagi nama kamu James Spencer. Kamu hanya numpang. Ingin terkenal dengan YouTube-mu. Mau cari followers. Ini nggak boleh dibiarkan Pak polisi. Saya lapor kepada polisi dengan YouTube ini. Agar menangkap orang ini dan mencari. Jangan saya dong yang dicari polisi. Orang yang benci Pancasila Undang-Undang Dasar 45 dan mau menggantinya dengan asas hukum yang baru. Seperti yang diinginkan oleh Habib Rizik. Ataupun Bahar Smith. Sudah harus ditinggalkan cara berpikir seperti itu Pak polisi. Jangan-jangan juga polisi ini komplotan dengan Sidul Kumpul ini. Yang ditegakkan secara kafah. Dalilnya di mana? Rumusan Pancasila pertama oleh Soekarno menyebut ada kata ketuhanan yang Maha Esa di situ. Ketuhanan yang Maha Esa itu bukan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itulah Tuhan Yesus Kristus. Kalau mau klaim kayak begitu. Kenapa? Karena itu Esa, bukan ketuhanan yang Maha Satu. Yang Maha Esa itu Bapa, Putra, Roh Kudus. Ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya. Ketiganya yang Esa. Itu yang Esa itu, bukan ketuhanan yang Maha Satu.
itu berbicara tentang konsep Alkitabiah, bukan konsep Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ketiganya yang esa. Ini orang, saudara-saudara, jangan ada muslim yang sepaham dengan dia ini ketika dia melantun-lantunkan nama orang yang super bohong itu. Dia telah berbohong dengan nama nenek moyangnya dari waktu ke waktu. Itulah Rizik. Itulah para habaib ini. Dan mereka sudah malu sekarang ini, saudara-saudara. Habib-habib itu sudah merubah namanya menjadi ustadz. Tuan Guru, Abuya Habib Rizik. Pakai Abuya lagi. Ganti dengan Buaya. Jangan Abuya. Buya bin Yahya. Itu bukan Buya bin Yahya, buaya. Semua Habib itu ya buaya. Ngaku-ngaku sekolahnya di mana, pesantrennya di mana. Dia pernah sekolah di mana itu? Bahar Smith, nggak ada sekolahnya itu. Tiba-tiba sekarang ini malu kan ngaku Habib? Karena diserang sama Oma Irama, diserang oleh Kiai Imaduddin Banten Al-Bantani. Suruh tes DNA nggak berani. Kenapa mereka ini harus tes DNA? Kenapa mereka harus kita luruskan nasabnya? Kenapa kita harus mengatakan itu? Karena di dalam hadis yang lain, saudara-saudara, bahwa Imam Mahdi itu adalah dari Ahlul Bait. Itu dari turunan Nabi. Ahlul Bait itu. Ahlul Bait itu sebagai Imam Mahdi yang akan datang menjelang hari kiamat. Yang menemani Yesus Kristus Isa Al-Masih. Sebagai petanda kedatangan hari kiamat itu. Wa innahu la ilmul lisa'ah falat fattabi'uni hadza siratum mustaqim. Hadza siratum mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu tahu hari kiamat. Oleh karena itu jangan ragu mengenai Yesus Kristus Isa Al-Masih itu. Fattabi'uni, ikut saya, ikut Yesus Kristus. Inilah jalan yang lurus, siratal mustaqim, itu ya Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara, Imam Mahdi itu akan datang dari turunan Nabi. Nanti kalau datang dan mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi dari turunan Habib Rizik atau Bahar Smith, itu bohong. Kenapa? Dia bukan turunan Nabi. Lu mau dibohongin sama mereka? Itu sebabnya harus tes DNA. Semua ahli filologi mengatakan Habib Rizik tidak ada kaitannya dengan turunan Nabi. Nah, ini cara berpikir yang benar, saudara-saudara, agar Indonesia tidak ditipu lagi oleh Habib-Habib ini. Nah, sekarang juga itu Habib Yahya. Itu dia bilang, dia sudah memerintahkan orang untuk membuat kuburan-kuburan palsu. Dan setiap bulan itu karung-karungan fulus diambil dari situ. Berapa keuntungan dia dengan membuat kubur palsu ini. Dan kuburan-kuburan itu akhirnya adalah bin Yahya. Itu adalah syekh. Itu adalah waliullah. Dia yang mengajar dan
menyampaikan Islam di Kudus, Jawa Tengah. Dibuat kuburan palsu. Padahal tulang belulang nggak ada di dalamnya. Entah tulang belulang siapa. Maka saya percaya sekali bahwa kuburan Nabi yang ada di Madinah itu sekarang sudah diambil tulangnya oleh orang Israel, orang Yahudi dahulu itu. Saya nggak percaya. Memang apakah ada Muhammad itu sendiri? Karena tidak tertulis bahwa dia itu ada. Jangan-jangan itu cerita palsu semua. Cerita palsu semua, bahwa saya ragu. Sekarang ini ada keraguan bahwa Muhammad itu nggak pernah ada. Sebelum disempurnakan lalui Piagam Jakarta, di mana ketuhanan yang Maha Esa yang tadinya ada di nomor 5 menjadi nomor 1 di Pancasila. Ditambah lagi kewajiban melaksanakan syariah Islam bagi yang menjalankan. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Jadi Soekarno melahirkan. Fakta sejarah apapun kamu lihat sekarang, negara-negara yang berundang-undangkan dan mendekati hukum Islam itu hancur semuanya. Lo ngarang bebas. Fakta sejarah. Apa kurangnya Yaman, apa kurangnya Syria, Libya, Mesir, Iran, Irak. Iran itu dengan mulai dari Imam Khomeini 1979, revolusi Iran itu sampai udah berapa kali itu rakyatnya sendiri melawan hukum Islam. Dan terlalu kerasnya negara menerapkan undang-undang Islam itu. Dan undang-undang itu hanya terjadi kepada rakyat biasa. Mengenai jilbab di Iran, dilawan habis-habisan sama perempuan Iran. Mau kamu Piagam Jakarta kamu hidupkan. Kamu aja rambut di kepalamu sudah habis semua itu. Pikiranmu terlalu butek. Kamu akan dilawan sama orang Batak. Jago-jago debat sekarang ini muncul dari Batak. Dasar kadrun. Terima kasih saudara-saudara. Maju terus. Kita membawa Indonesia kepada hidup yang toleransi dan damai. Jangan berpikir seperti si James Spencer ini. Kamu sedang mikirin apa? Bareskrim sudah punya data untuk menangkap orang ini. Jadi sebelum menangkap saya, tangkap dulu orang ini. Karena dia mau melawan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe,